Oke, kali ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat. Nah, jadi sebenarnya yang dimaksud pewarisan sifat itu sendiri adalah gimana sih proses menurunkan sifat dari induk atau orang tua itu kepada anak-anaknya nanti. Nah, dan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebutnya adalah genetika. Kemudian, sebelum kita mulai belajar gimana cara kita untuk menentukan nanti keturunan kita itu kayak gimana, pasti ada beberapa hal yang harus kita tahu dulu. Nah, yang pertama, kita mau bahas tentang manusia dulu. Jadi manusia itu di dalam badannya ada yang namanya sel. Sel itu kan unit yang paling kecil. Nah, tapi ternyata walaupun dia paling kecil, dia di dalamnya tetap ada lagi bagian yang namanya kromosom. Dan kromosom manusia itu terbagi jadi dua jenis. Ada yang disebut autosom atau sel tubuh, ada juga yang disebut gonosom atau sel kelamin. Kalau sel tubuh itu jumlahnya ada 22 pasang. Nah, 22 pasang ini dia adalah sel yang menentukan gimana misalnya anak tersebut nanti Down syndrome atau enggak, autis atau enggak, dan sebagainya. Kalau gonosom itu sel kelamin. Ini adalah sel yang menentukan kita jadi perempuan atau laki-laki. Jumlahnya cuma ada satu pasang. Nah, kalau untuk laki-laki atau pria, itu kromosomnya XY. Kalau wanita itu XX. Jadi ada satu pasang. Nah, ini nanti kalau pria dan wanita menikah, nanti masing-masing dari mereka bakalan ngasih satu selnya. Berarti kalau wanita itu pasti ngasihnya X. Kalau laki-laki nanti dia bisa ngasih X, bisa juga ngasih Y. Yang artinya yang menentukan anak itu nanti jadi perempuan atau jadi laki-laki itu adalah si pria atau si ayahnya, bukan si ibunya. Gitu. Nah, kalau di total dari autosom dan gonosom, itu nanti kromosom dari manusia totalnya ada 23 pasang atau 46 buah. Kemudian di dalam kromosom ternyata masih ada lagi nih yang namanya gen. Nah, gen itu adalah sumbernya nih. Dia adalah unit pembawa sifat. Jadi dia yang ngebawa sifat manusia atau sifat makhluk hidup tuh gimana. Misalnya, gimana sih nanti warna kulitnya, gimana tinggi badannya, itu semua yang ngebawa adalah si gen. Oke, lanjut. Kemudian, ada istilah-istilah penting lagi yang harus kita paham juga sebelum kita belajar menurunkan. Yang pertama, ada namanya fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang bisa kelihatan sama indera kita. Sifat yang bisa kita amatin. Misalnya warna kulit orang, warna rambut orang, tinggi badannya segimana, bentuk hidungnya gimana, itu semuanya disebut sebagai fenotip. Sedangkan kalau genotip, itu dia susunan gennya atau susunan hurufnya yang mengatur fenotip. Nah, setiap satu fenotip atau setiap satu sifat itu nanti akan ditulis dengan sepasang huruf dari inisialnya. Nih, saya contohin. Misalnya ada orang rambutnya warna hitam. Berarti sifat rambut hitam itu genotipnya bisa kita tuliskan dengan 3 kemungkinan. Bisa kita tuliskan dengan H besar, H besar. Bisa kita tuliskan dengan H besar, H kecil. Atau bisa juga kita tuliskan dengan H kecil, H kecil. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti kita bahas di bawahnya. Selanjutnya yang ketiga ada dominan. Dominan itu adalah
sifat mana yang bakalan menang, sifat mana yang berhasil menutupi sel atau sifat-sifat lainnya. Biasanya nanti dia bakalan ditulis sama huruf kapital. Nah, contohnya yang atas tadi nih, H besar, H besar. Kalau ditulisnya H besar kayak gini, itu artinya rambut hitamnya itu dominan. Alias nanti kalau punya anak, pasti anaknya rambutnya hitam semua. Selanjutnya ada resesif. Nah, kalau resesif itu kebalikannya dominan. Berarti dia adalah sifat yang kalah. Sifat yang akhirnya ketutupan sama sifat yang lain. Dia biasanya ditulis pakai huruf kecil. Nih contohnya di sini. Ditulis rambut hitamnya H kecil, H kecil. Berarti dia resesif. Atau nanti kalau punya anak, anaknya nggak ngikut dia. Gitu. Selanjutnya ada homozigot dan heterozigot. Kalau homozigot itu artinya homo itu satu, jadi artinya dia adalah individu dari sel yang sejenis. Jadi nanti ditulisinnya tuh hurufnya sama persis. Nih contohnya ada H besar atau H besar H kecil. Itu kan sama-sama. Berarti dia homozigot. Sedangkan kalau heterozigot itu dia individu dengan gamet yang berbeda. Alias hurufnya ditulisnya beda. Ada H besar, H kecil. Gitu. Oke, selanjutnya ada juga gamet. Nah, kalau gamet itu setengah dari materi genetiknya. Jadi kalau misalnya tadi nih ada H besar, H kecil. Berarti dia gametnya adalah, ditulis aja satu-satu. Ada H besar dan ada H kecil. Nah, kalau misalnya genotipnya H besar, H kecil, berarti gametnya adalah H besar, bawahnya tulis H kecil. Tapi misalnya ada genotip yang nulisnya dominan atau H besar, berarti nanti cukup kamu tulis satu aja, gametnya adalah H besar. Begitu juga kalau nanti ada yang H kecil, berarti tulisnya satu aja, gametnya adalah H kecil. Itu gamet. Kemudian ada lagi parental. Parental itu biasanya nanti ditulis pakai simbol P1 atau P2. Itu adalah orang tuanya atau induknya sifatnya kayak gimana. Yang terakhir ada filial. Filial itu artinya keturunan. Ada F1, ada F2. Kalau F1 berarti dia anaknya. Kalau F2 berarti dia cucunya. Itu adalah istilah-istilah yang harus kalian paham dulu sebelum kita mulai menurunkan. Oke, lanjut lagi. Sekarang ada yang namanya persilangan monohibrid. Jadi sebenarnya nanti di pewarisan sifat kita bisa menurunkan dengan dua cara yang berbeda. Ada namanya persilangan monohibrid dan ada persilangan dihibrid. Monohibrid, mono itu artinya juga satu. Jadi intinya persilangan monohibrid ini adalah kita mau menyilangkan makhluk yang punya satu sifat beda. Monohibrid dia dibagi lagi jadi dua. Ada monohibrid dominan dan ada nanti monohibrid intermediate. Sekarang kita bahas yang dominan dulu. Namanya dominan tadi kan menang. Artinya kalau ada persilangan monohibrid dominan, itu nanti anaknya pasti bakalan ikut salah satu orang tuanya. Tergantung nanti orang tuanya yang gennya lebih dominan yang mana. Itu nanti yang diturunkan. Langsung aja supaya paham, ini ada contoh soalnya. Nih, pria kulit putih menikah dengan wanita kulit hitam dan menghasilkan keturunan atau anak yang kulitnya putih. Nah,
Jika anak tersebut menikah dengan sesamanya, tentukan persentase keturunan keduanya. Jadi cara jawabnya, langkah pertama kita tulis dulu P. P itu adalah parental atau induknya. Oke, P sama dengan. Oke, tadi kita lihat sifatnya adalah pria kulitnya putih nikah sama yang kulitnya hitam. Oke, berarti kita tulis di sini putih menikah dengan hitam. Oke, jadi pertama tulis sifatnya dulu. Setelah tulis sifatnya, kita tulis genotipnya. Cara nulis genotip kan tinggal kita pakai inisialnya aja. Putih, inisialnya P. Hitam, inisialnya H. Nah, tapi kita harus lihat dulu tadi di soal. Ada kulit putih, ada kulit hitam. Siapa yang dominan? Nah, di soal udah dikasih tahu nih. Kalau anaknya kulitnya bakalan putih. Artinya, si putih sama si hitam yang dominan adalah putih. Makanya di sini kita tulis yang putih, dia dengan huruf P besar. P besar. Karena dia dominan. Pakai inisialnya yang dominan. Nah, yang hitam, kita tulisnya bukan H dan H. Tapi kita tulisnya tetap pakai huruf P. Cuma kita tulis dengan huruf yang kecil. Jadi kita tulis P kecil, P kecil. Selanjutnya, setelah ada P, sekarang kita tulis gamet. Gamet itu kan tadi setengah dari genotip. Nah, sama dengan nih, P besar, P besar. Sama-sama besar. Berarti gametnya kita tulis satu kali aja. Jadi kita tulis P besar. Yang P kecil, P kecil. Gametnya juga tinggal kita tulis jadi P kecil. Nah, setelah itu kita silangkan deh. Baru bawahnya ditulis F1 atau keturunan pertama. Digabung aja. Ini ada P besar, ada P kecil. Jadi P besar, P kecil. Karena depannya besar, artinya nanti anaknya 100% bakalan kulitnya putih. Ini keturunan pertama atau anaknya. Nah, di soal yang ditanya adalah keturunan kedua atau cucunya. Jadi kita masih tambahin lagi. Nah, kita lanjut lagi sekarang P2. Siapa P2-nya? P2-nya kita ambil dari sini nih. Nah, dari F1. Jadi kita tulis sifatnya putih. Putih disilangkan dengan putih lagi. Oke. Selanjutnya kita tulis genotipnya. Sama ini, P besar, P kecil. Berarti kita tulis di sini P besar, P kecil. Yang satu lagi juga P besar dan P kecil. Setelah P, lanjut lagi kita tulis gametnya. Oke, ada dua huruf nih, P besar dan P kecil. Berarti kita juga tulis gametnya 2. Atas P besar,
bawah P kecil. Yang satu lagi juga sama, atas P besar, bawah P kecil. Kalau sudah ditulis gamet, langkah selanjutnya kita tulis keturunan keduanya, F2. Nah, caranya sekarang kita buat tabel. Ini namanya adalah tabel Punnett. Oke, kita buat 9 kotak. Terus di sebelah kiri sini kita tulis gamet P besar, P kecil. Yang atas juga sama, kita tulis P besar, P kecil. Dari mana P besar dan P kecil nih? Dari sini. Yang kiri taruh di sini, yang kanan taruh di atas. Setelah itu ada 4 kotak kosong. Ini tinggal kita isi aja. Cara ngisinya, dari kotak kosong tersebut, kita lihat sebelah kiri dan atasnya. Digabung aja. Nih kotak yang pertama. Oke, sebelah kirinya, nih ada P besar. Atasnya ada P besar. Berarti kita tulis P besar, P besar. Kotak yang kedua, sebelah kirinya ada P besar, atasnya ada P kecil. Nah, kalau ada yang besar dan kecil, kita harus tulis yang besar dulu. Jadi tulis P besar, P kecil. Kotak ketiga, sebelah kirinya P kecil, atasnya P besar. Kita tulis juga jadi P besar, P kecil. Kotak terakhir, sebelah kirinya P kecil, sebelah kanannya P kecil, di atasnya P kecil. Berarti kita tulis P kecil, P kecil. Nah, itu adalah jawabannya. Kemudian, setelah kita selesaikan tabelnya, kita lanjut lagi tulis di bawahnya genotip. Nah, genotip tinggal kalian salin tuh hasil dari 4 tabel kosong tadi. Jadi ada P besar, ada P besar, P kecil, ada P besar, P kecil, dan ada P kecil, P kecil. Itu adalah genotip. Bawahnya kita tulis jumlahnya. P besar, jumlahnya ada 1. Banding. Nih, P kecil ada 2. Kita tulis 2. Banding. P kecil ada 1. Jadi perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Belum selesai. Setelah kita tulis genotip, kita tulis fenotipnya. Nah, fenotip itu sifatnya. Oke. P besar. Ini yang pertama kan P besar. Oke. P besar itu tadi sifatnya adalah putih. Selanjutnya ada P besar, P kecil. Selagi depannya masih ada yang besar, berarti sifatnya juga masih dominan. Berarti masih sama, putih juga. Nah, P kecil baru dia sifatnya adalah hitam. Nah, sekarang kita buat perbandingannya. Yang putih berarti totalnya ada berapa nih tadi? Yang depannya kapital ada 3, berarti tulislah 3. Yang hitam, yang P kecil ada 1.
Nah, berarti perbandingan fenotipnya adalah 3:1. Dan yang terakhir, kalau ditanya persentase, berarti tinggal kita hitung. Cara hitungnya nih persentasenya, kita tulis di sebelah kanannya. Pertama putih. Kita mau hitung yang putih. Oke, yang putih tinggal kalian lihat nih. Tadi angkanya 3. Berarti tulis di sini 3. Per. Nah, totalnya 3 tambah 1, 4. Jadi 3/4 dikali 100%. Oke, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Tiga dikali 25 hasilnya 75. Oke, tinggal kita sama dengan, berarti persentase dari keturunan yang kulitnya putih itu adalah 75. Oke, 75%. Kemudian yang hitam. Oke, yang hitam tadi angkanya 1, berarti di sini kita tulis 1 per total. Totalnya 4 dikali 100%. Ya, 100 dibagi 4 tadi hasilnya adalah 25%. Selesai. Nah, jadi tadi kalau ditanya di soal berapa persentase keturunan kedua, jawabannya adalah pada keturunan kedua, anak yang kulitnya putih itu 75%, anak yang kulitnya hitam itu 25%. Semua soal pewarisan sifat atau persilangan itu urutannya sama persis dengan contoh ini. Oke, jadi pertama kita tulis dulu P-nya parental, kita tulis sifat dan genotipnya, kemudian kita tulis gametnya, habis itu ada F1-nya. Setelah dapat F1, kita lanjut lagi P2. Habis P2 ngulang lagi ada gamet. Habis gamet ada F2. Setelah F2 ada genotip, fenotip, dan terakhir banget ada persentase. Itu adalah cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya ada persilangan monohibrid juga, cuma ini intermediate. Kalau intermediate itu artinya gen dari kedua induknya atau gen dari kedua orang tuanya itu sama-sama kuat. Karena sama-sama kuat, artinya nanti bakalan muncul sifat baru, sifat gabungan dari orang tuanya. Ini contohnya. Soalnya sebenarnya sama aja kayak yang tadi dominan. Cuma kalian harus lebih teliti karena biasanya nanti di soal bakalan dikasih tahu ada kata intermediate. Pokoknya kalau ada kata intermediate berarti anaknya campuran. Oke, sekarang kita kerjain. Ada bunga mawar merah yang disilangkan sama mawar yang warnanya putih. Jika persilangan tersebut terjadi secara intermediate, maka tentukan persentase F2. Sama persis kayak tadi, langkah pertama adalah kita tulis dulu P1. Oke, P1-nya ada mawar merah.
Langsung aja kita tulis merah, disilangkan dengan putih. Ini nggak ada yang dominan nih. Dia intermediate, artinya kita boleh tulis pakai inisial apapun, hurufnya apapun. Nah, biar gampang, Ibu mau pakai merah aja. Berarti pakai huruf M. Oke, ditulis M besar. M besar. Nah, yang satunya tulis lagi M kecil. M kecil. Kemudian, setelah P1, kita tulis gamet. Nah, gametnya karena sesama M besar, berarti kita tulis gametnya cukup 1. Sama dengan M besar, yang satunya M kecil. Lalu kita silangkan, kita gabung. Jadi F1-nya adalah M besar, M kecil. Gabungan nih. Tadi berarti sifatnya adalah 100%. Nah, sifat gabungannya aja. Merah campur putih, jadinya apa? Jadinya pink kan? Makanya di sini sifat anaknya adalah 100% pink. Setelah dapat F1, kita lanjut lagi kayak tadi, P2. P2-nya berarti siapa nih? Kita tulis nih si pink. Berarti pink silang sama yang sama-sama pink. Oke, kemudian genotipnya. Sama kayak tadi di atasnya nih, M besar, M kecil. Berarti di bawah kita tulis juga M besar, M kecil. M besar, M kecil. Lanjut, habis P2 pasti ada gamet. Gametnya ini ada besar dan kecil, berarti atasnya M besar, bawahnya M kecil. Atasnya M besar, bawahnya M kecil. Oke, selanjutnya F2. Kita buat tabel kayak tadi. Oke, yang di sebelah kiri kita tulis di sini, yang di kanan kita tulis di atas. Jadi M besar, M kecil, M besar, M kecil. 4 kotak kosongnya kita isi kayak tadi lagi. Kotak pertama sebelah kiri M besar, atasnya M besar, berarti M besar, M besar. Kotak kedua sebelah kiri M besar, atasnya M kecil, jadi M besar, M kecil. Kotak ketiga, atasnya M besar, kirinya M kecil, berarti M besar, M kecil, dan yang terakhir M kecil, M kecil. Setelah selesai isi, kita lanjut lagi genotip. Genotipnya tinggal salin ya. Jadi genotip sama dengan M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Perbandingannya, yang M besar cuma ada 1, yang M besar, M kecil ada 2, M kecil ada 1. Lanjut, ada fenotip. Fenotip. Oke, M besar. Itu tadi kalau M besar sifatnya merah.
M besar, M kecil. Tadi sifatnya campuran. Berarti pink. M kecil itu putih. Nah, perbandingannya ya tinggal dilihat aja. Yang M besar atau merah cuma ada satu. Yang pink, M besar, M kecil nih ada dua. Yang putih, M kecil ada satu. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 1:2:1. Sama kayak genotip. Nah, yang terakhir ada persentase. Persentasenya tulis aja satu-satu. Merah sama dengan 1 per total. 1 tambah 2 tambah 1. 4. Jadi yang merah 1 per 4 dikali 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 1, 25%. Kemudian yang pink. Yang pink tadi di atas, ada 2 nih. Berarti 2 per 1 2 per 4 dikali 100%. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 2, 50%. Yang ketiga, yang terakhir putih. Tadi yang putih ada 1. Jadi 1 per 4 dikali 100%. 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25%. Selesai. Itu adalah perbandingannya. 25, 50%, dan 25%. Nah, jadi sebenarnya sama persis nih antara monohibrid dominan dan monohibrid intermediate. Yang ngebedain itu cuma di fenotip dan genotip F2-nya aja. Di genotip masih sama tuh. Mau dominan ataupun intermediate, perbandingannya sama-sama 1:2:1. Nah, yang benar-benar beda itu cuma di fenotip. Kalau tadi di dominan, perbandingan fenotipnya itu 3:1. Tapi kalau di intermediate itu pasti perbandingannya adalah 1:2:1 nih yang ini. Oke, diingat-ingat lagi. Kalau fenotip intermediate itu 1:2:1. Tapi kalau yang dominan itu tadi fenotipnya adalah 3:1. Itu. Oke, itu aja dulu untuk persilangan monohibrid dan dihibrid. Monohibrid dominan dan monohibrid intermediate.